Nah, materi kita pada malam hari ini Sekolah Fikih Lab berkaitan dengan ditujukan kepada siapa. Jadi ini yang juga saya singgung beberapa tahun lalu setiap masuk bulan Zulhijjah kepada para aktivis dan juga lembaga penampung dana sosial, bahwa jangan semuanya itu disodorkan proposal kurban, karena kurban itu tidak dianjurkan untuk semua muslim. Wah, itu kalimat tidak dianjurkan untuk setiap muslim tuh bahaya tuh ya. Sangkanya aneh nyuruh nggak boleh kurban lagi gitu. Dalam arti bahwa ibadah kurban ini ibadah yang memang ada pasarnya, ada pasar tertentu. Pasarnya siapa? Pasarnya adalah orang yang mampu. Dan orang yang mampu ini apakah kemudian harus berkurban, itu kan beda lagi ceritanya. Karena hukum kurban itu sendiri diperdebatkan oleh kebanyakan ulama. Artinya setiap mazhab itu punya pendapat yang berbeda-beda. Kata mazhab Asy-Syafi'i hukumnya sunnah. Kata mazhab Imam Abi Hanifah hukumnya wajib. Kata mazhab Imam Malik hukumnya juga wajib. Imam Ahmad bin Hanbal hukumnya sunnah. Artinya tidak semua orang kemudian itu tertuju kepada dia anjuran kurban. Jadi anjuran kurban itu ditujukan kepada orang yang mampu. Dan mampu itu punya standar yang berbeda-beda. Itu punya standar yang berbeda-beda. Dalam pandangan mazhab Imam Abi Hanifah, standar mampu itu artinya orang kalau udah punya kemampuan lalu dia nggak berkurban, dia dosa tuh. Karena Imam Abu Hanifah bilang kurban tuh hukumnya wajib. Siapa yang disebut mampu? Yang disebut mampu itu orang yang punya harta senilai nisab. Dan itu adalah harta yang nggak kepake. Nggak kepake itu maksudnya apa? Setelahnya. Dia punya kebutuhan, kebutuhannya udah beres semua. Sisa Tabungan, dari kebutuhan. Kenapa? seperti tabungan mungkin. Iya. Ya belum tentu Ustadz Lukman, tabungan tuh disiapin mungkin buat auto debit kredit rumah dia kan gitu. Ada kan kredit rumah, kredit mobil kan auto debit harus pakai rekening. Jadi dia harus punya nisab. Atau dana yang Nisab apa ini? Nisab harta emas. Karena ini ibadah berkaitan dengan harta, maka nisabnya nisab harta. Nisab harta tuh 20 dinar. Ishruna miskola, 20 dinar. 20 dinar itu kalau kita konversi saat ini, rupiah, itu kira-kira berapa Ustaz Lukman? 20 dinar. 50 juta ya. 50 atau 60 juta. Satu dinar itu kan kalau nggak salah ya, 2 juta sekian sekarang ya. 2 juta, 2,5 lah. Kalau kita bilang 2,5 berarti 20 dinar itu 50-an. 50 sekian, jadi 50 juta. Nah, orang yang punya 50 juta dan 50 jutanya itu nggak dipakai, dalam arti dia punya dia ada kan orang punya 50 juta nggak kepake, ada banyak gitu. Dalam arti bahwa kebutuhan dia sudah selesai. Jadi datang nih malam takbiran Idul Adha, terbenam matahari tanggal 9 bulan Zulhijjah, terbenam matahari, dia kontrakan udah bayar, cicilan mobil udah disiapin, cicilan rumah udah ada, anak-anak sekolah nggak usah bayar karena masih libur kan gitu, masih sampai Desember. Buat buat dapur udah beres, apalagi oh iya dia punya langganan Yakult udah beres udah siapin, dia punya langganan roti udah beres udah disiapin. Nah, dari semua yang sudah dipersiapkan itu dari kebutuhan, dia masih punya simpen, masih punya sisa uang senilai 20 dinar 50 juta. Nah, orang yang keberadaan seperti itu di malam Idul Adha, dia hukumnya wajib. Kata Imam Abi Hanifah, begitu. Maka yang perlu ditekankan dalam kampanye kurban itu standar mampu sebenarnya. Bukan jangan hayo-hayo kurban doang, tapi standar mampunya harus ditekankan. Gitu.
Standar mampunya, ente mampu, kalau nggak mampu maka dapat celaan dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallan. Kan gitu. Siapa yang punya keluangan harta dan dia tidak berkurban maka jangan deketin musolah kami lagi. Nah, itu orang marah ya. Ustaz Lukman itu omongan orang marah kan gitu. Lo kalau besok nggak pakai celana warna biru, lu jangan main sama gue lagi lah. Grup gua nih grup celana biru. Kalau lu celananya hijau bukan grup gua nih. Ya. Lu kalau besok sepeda lu belum lu ganti pakai merek apa BMX, lu bukan temen gua lu. Kita ini grupnya grup BMX. Masih ada gak sepeda BMX, Lukman? Masih. Itu kan omongan orang marah tuh. Jami Muhammad bilang begitu, yang punya keuangan harta tapi nggak kurban, lu jangan deketin sini lagi lah. Lu bukan temen gua lo, lu bukan jemaah gua lo. Kalau omongan kita gitu, untung Nabi bukan orang Betawi, orang Betawi repot juga. Jadi kayak gitu tuh. Jadi yang perlu ditekankan tuh, dikampanyekan tuh standar mampunya, jangan kan kampanye yang terjadi belakangan ini kan agak kurang enak didengar kan gitu. Ini masa punya rumah nggak bisa beli kambing sih, kan nggak nyambung. Rumah itu kebutuhan primer, hajat dasar hidup seseorang. Yang kalau itu nggak terpenuhi, hidupnya bisa berantakan tuh. Tapi kalau kambing itu kan bukan hajat hidup gitu. Jadi jangan samain hajat hidup sama yang bukan hajat hidup gitu. Ya, maksudnya begitu. Kampanyenya tuh jangan yang begitu-gitulah gitu. Punya iPhone harga 11 juta. Ya emang juga tercela sih begitu ya. Cuman kita bukan kapasitas dalam hal mencela seperti itu, kan ngenyek namanya, nggak bagus. Kita tuh dalam kapasitas dai, memanggil. Namanya manggil tuh kita ajarin, kita kasih penyuluhan. Gini loh, standar mampu tuh gini. Standarnya gini, gitu. Jangan kemudian cuman dikenyain doang gitu. Itu standar mampu untuk mazhab Imam Abi Hanifah 20 dinar. Kata mazhab Imam Malik, ternyata Imam Malik itu punya standar lebih tinggi. Imam Malik itu bilang 30 dinar. Jadi orang yang punya uang 30 dinar di malam Idul Adha, maka dia wajib kurban, karena Imam Malik termasuk ulama yang mewajibkan kurban. Itu standar mazhab Imam Malik dan juga Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah itu 20 dinar. Dan ngitungnya nanti ya di malam Idul Adha. Karena pensyariatannya itu kan terjadi setelah sholat Idul Adha. Gitu. Maka dikatakan orang mampu atau tidak mampu itu nanti ngukurnya ketika malam Idul Adha-nya.